Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa dalam renungan Kristen seperti hari-hari sebelumnya. Hari ini kita akan membahas satu tema, rumput hijau dan lembah kelam. Sebelum kita melanjutkan renungan Kristen kita, mari kita bersama datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas kesempatan indah kami boleh Tuhan pertemukan dengan para pendengar dimanapun berada untuk belajar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong memberkati setiap kami masing-masing agar setiap kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan dengan taat setia melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari bacaan kita, Raja Daud menggambarkan dengan sangat jelas bahwa keadaan hidup manusia dapat berubah-ubah. Dari rumput hijau menjadi padang yang gersang, dari air yang tenang berubah menjadi lembah yang kelam. Namun sekali lagi di atas segala perubahan tersebut, Allah tetaplah Allah. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, Ia tetaplah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha hadir, dan juga Allah yang maha tahu. Dalam pembacaan di atas kita melihat satu bentuk penggembalaan Allah di dalam situasi hidup yang berbeda-beda. Ada beberapa frasa yang menunjukkan penggembalaan Allah dalam perubahan situasi tersebut. Di antaranya frasa membaringkan, membimbing, menyegarkan, menuntun, besertaku, dan menghibur. Yang menjadi masalah adalah kita seringkali memahami keadaan kita yang berubah-ubah itu identik dengan berubahnya kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kita. Pemahaman seperti itu mengakibatkan kita buta sebelah dan timpang, serta tidak mengalami kasih Tuhan secara menyeluruh. Karena itu, tidaklah mengherankan jika kita takut berjalan dalam kekelaman dan dalam bahaya. Kita takut bukan sekedar karena tidak nyaman atau menyakitkan, tetapi karena kita sering menganggap hal itu sebagai bukti hidup yang tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Dalam Mazmur pasal yang ke-23, Daud ingin menunjukkan bahwa Allah senantiasa hadir dan memberkati, baik pada saat di padang rumput hijau dan air yang tenang, atau pada saat kita berada pada lembah kekelaman dan menghadapi bahaya. Allah adalah Allah yang berkuasa penuh atas hidup kita, baik pada saat kita sehat ataupun sakit, baik dalam keadaan sukacita ataupun duka cita. Maka setidaknya ada dua hal penting yang dapat kita pahami melalui bacaan tersebut. Yang pertama, Allah adalah gembala yang cukup dan satu-satunya yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Kita tidak perlu bersandar dan mengandalkan kekuatan yang lain selain daripada Allah saja. Yang kedua, kita dapat belajar dari ayat yang pertama. Kalimat dalam ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, menunjukkan bahwa sekalipun dalam hidup kita akan menemui banyak masalah, tapi Allah senantiasa membuat kita tak berkekurangan untuk menjalani hidup kita. Berkaca pada dua hal tersebut, kita akan dapat belajar bersyukur dalam segala keadaan. Jika Allah tidak pernah berhenti menggembalakan kita, maka kita selalu dapat bersyukur, bukan sekedar atas masalah atau berkat yang kita terima, melainkan kita dapat selalu bersyukur atas kehadiran dan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita, entahkah saat susah ataupun senang, entahkah saat lancar ataupun tersendat, entahkah dalam keadaan kita sakit atau dalam keadaan kita sehat, entahkah dalam keadaan kaya ataupun miskin. Allah adalah Allah penguasa segalanya. Ia maha baik, maha kuasa, dan maha hadir. Itulah sebabnya Daud dalam ayat yang ke-6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Artinya meskipun keadaan Daud dapat berubah-ubah, keadaan kita dapat mengalami pasang surut, bagi Daud demikian juga bagi kita kemurahan Allah tidak pernah berhenti atau berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dan 18 berkata demikian, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang tidak mengucap syukur tidak akan melihat berkat pemeliharaan Tuhan bagi dirinya. Sementara orang yang selalu bersyukur akan selalu menemukan apa yang baik yang telah dan sedang dikerjakan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur pasal 23 ini ditulis dengan sangat indah sekali. Mari perhatikanlah. Mazmur ini hanya 2 kali menyebut nama Tuhan, yaitu pada awal dan juga di bagian akhir dari perikop tersebut. Hal ini menunjukkan dari Dialah awal perjalanan hidup kita dan juga menjadi tujuan akhir dari hidup kita. Penggembalaan Tuhan tidak berujung pada lembah kekelaman,
dan bukan pula berakhir pada padang rumput hijau, melainkan seperti ayat yang ke-6, yaitu berakhir pada diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, marilah kita senantiasa mohon pimpinan Tuhan sehingga selalu dapat melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas waktu indah yang Tuhan berikan, sehingga kami sekalian dimanapun para pendengar berada dapat belajar dari kebenaran firman-Mu, Mazmur pasal 23, dan kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir dan menyertai setiap umat Tuhan, umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa, karena telah menjadi Allah yang Immanuel, yang beserta kami dalam segala situasi keadaan kami yang berubah-ubah. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat menikmati setiap berkat dan perjalanan rohani bersama Tuhan Yesus dalam setiap keadaan hidup saudara masing-masing. Tuhan memberkati.